Dia ke arahmu. Mana orangnya? Cari di sana. Mau membuntuti aku? Butuh latihan 10 tahun lagi. Lubei, perusahaan kuasakan padamu. Aku cari tunanganku. Bos, lihat aura kakak sulung. Tak tertandingi. Sepertinya gadis desa yang dijodohkan dengan kita, lambat laun akan dikontrol sepenuhnya oleh kakak sulung. Kita berdua aman. Kakak keduamu. Aku juga nggak kalah oke. Setidaknya aku playboy. Tapi memikat gadis desa sih nggak perlu. Kakek benar-benar pikun. Ini sudah abad 21, masih pakai cara menyerahkan diri, pahlawan menyelamatkan wanita? Kalau serahkan diri, dia yang harusnya. Aku ingin lihat, gadis desa itu seperti apa? Gu Xinghuai. Halo, para tunangan. Aku datang. Aku turun gunung untuk merebut warisan kakek dan bukan orang tua kandung. Menikah nggak ada dalam rencanaku. Pria, banyak di klub malam. Kakak jelek. Kakekku menyuruhku memilih di antara kalian bertiga, jadikan satu sebagai tunangan. Aku suka adik laki-lakinya. Kalau gitu kamu aja. Pergi. Kak, ayam. Kakak sulung punya OCD. Wanita ini tamat. Badan ini. Sayang kalau tidak jadi sayang. Mengapa disentuh oleh wanita ini? Tapi aku tidak merasa jijik. Ini bisa ditahan? Kakak ini juga tidak buruk. Mau semua bagaimana? Sembrono. Gadis desa, jangan harap mengincar tubuh tuan muda ini. Ayo, para calon suami. Tampan dan kaya. Aku sangat berbahagia. Rumahnya besar sekali. Pasti harganya mahal. Kaya raya. Kau benar-benar menganggap ini rumah sendiri? Kampungan. Kalian juga memelihara kura-kura? Liarnya? Kakak Linyuan, kau sudah pulang? Minum air dulu. Tidak usah, terima kasih. Maaf Kakak Linyuan, aku lupa kau punya obsesi kebersihan. Siu. Nanti kakak Lin Yuan bukan milikmu sendiri. Kami bertiga. Semuanya adalah calonnya. Bukan. Calon suami yang akan dipilih. Jingyan, kau juga ikut mengacau. Gadis desa dari mana? Berkain compang-camping. Jelek begini berani masuk rumah keluargaku. Sungguh mengotori pandanganku. Kakak wanita Nora ini. Siapa? Aku putri keluarga Chiao. Farmasi Yuchen kau tahu? Itu milik keluargaku. Sayang, kau menghina siapa? Tidak berguna. Siram air saja meleset. Harus aku sendiri yang melakukannya. Sangat dingin. Chao Xiu, lihat keadaanmu. Lintingwan adalah tamu keluargaku. Bukan urusanmu ikut campur. Kakak Linyuan, kakak pasti tidak sengaja. Jangan salahkan dia. Sayang, kamu pikir hanya kamu yang bisa? Kakak Linyuan, aku salah. Aku untuk minta maaf pada Kakak Tingwan. Kakak Tingwan, maaf. Aku bantu kamu ganti baju dulu. Sayang, aku akan memberimu pelajaran. Kamu baik-baik saja? Kakak Linyuan, aku jatuh sendiri. Bukan kakak dorong aku. Nona Chao, keluargaku tak terima tamu hari ini. Pulang saja. Kakak Linyuan, dia katanya adalah kata-kataku. Kalau kakak tak suka aku pergi saja.
Kakak Linyuan, jangan marah. Aku cuma patah tulang. Kakak sakitkan tubuhmu. Tak baik. Kamu sayang berani fitnah aku. Anggap kamera ini hiasan? Hari ini buat kakak Linyuan lihat wajah aslimu. Baik, Xiao Xiu, masih berani bantah kepala anggap periksa rekaman kamera. Maaf Tuan Linyuan, kamera ini rusak. Segera atur perbaikan. Cuma kamera jelek ini, bobolnya mudah saja. Ini mustahil. Pasti ini ulah si sayang. Cukup, Xiao Xiu. Mau berulah sampai kapan? Cepat pulang ke rumahmu. Hebat! Kamu berhasil buat leluhur hidup ini pergi. Meniru wanita palsu. Membuatnya tak punya jalan. Aku masih ada urusan di kantor. Kalian jaga dia. Kakak Linyuan, aku akan rindu padamu. Kak, pantatmu terbakar? Kakak Qingyan. Adik Xinghai. Aku mudah dirawat. Kita pergi ya? Tunggu dulu. Keluarga Gu kami bukan pengemis. Bisa masuk seenaknya. Lihat penampilanmu ini. Sudah berlapis minyak. Cepat ganti baju dan mandi. Kepala Angga. Datang. Ahli dalam adegan siram air. Adik Xinghai. Kok kena air pel kotor? Lintingan kamu. Adik Xinghai, maaf. Ini semua salahku. Saat air pel menyirammu, harusnya aku halangi. Tapi siapa tahu, pintu ini terbuka, membuatku kaget. Kamu pasti sengaja. Kakak kedua, lihat dia. Adik Xinghai. Kamu menuduhku salah. Gu Xingwei, ini ulahmu. Perbuatan tadi, aku laporkan ke kakak sulung. Tunggu hukum keluarga. Kakak kedua, lihat dia. Dia baru datang ke keluarga Gu kami. Langsung bersikap tidak ramah pada kami. Dia pasti sengaja. Dia itu perempuan. Meskipun kamu tidak suka, juga tidak boleh memperlakukannya dengan kasar. Kakak kedua, kamu ternyata sangat membelanya. Mungkin kamu suka dia. Tuan Muda, saya menyiramnya tepat kan? Kenapa kamu menggunakan air kotor? Cepat pergi siapkan air mandi. Kotor sekali. Punya obsesi kebersihan ya? Kalau begitu, mulai dari kamu saja. Gu Linyuan. Tidak akan memaksamu hingga membatalkan pertunangan. Maka saya tidak akan memakai margarin. Saya suka mandi, kulit jadi sehat. Kepala rumah tangga tidak memberitahumu? Kamarku, orang luar tidak boleh masuk. Justru karena tahu aturanmu, baru datang. Saya justru bukan orang luar. Kita adalah tunangan. Kamarmu di sebelah. Keluar. Kakak Linyuan, kalau kamu ingin tinggal dengan saya, katakan saja langsung. Saya tidak akan keberatan. Kamu terlalu banyak berpikir. Saya tidak punya minat sedikit pun padamu. Jangan pura-pura melepaskan untuk menangkap. Tolong jaga dirimu. Pria, beri kamu satu kesempatan. Ayo, lakukan semaumu padaku. Lupakan saja niatmu. Saya tidak akan menyentuhmu. Kamu akan melakukan apa? Malam gelap angin kencang. Tidak merasa sangat cocok untuk mempererat hubungan? Kamu ingin melakukan apa? Tentu saja denganmu, menghabiskan malam bersama. Mesra. Kamu seorang perempuan. Bisa-bisanya seenaknya. Kalau mau tidur, tidurlah. Aku pergi. Ada apa lagi? Tuan Tua datang. Nona muda yang baru. Di kamar Tuan Muda. Ciuman pertamaku, Gu Linyuan sialan. Ini pasti Lin ya. Kemarilah, biar kakek lihat. Selamat malam kakek Gu. Memang manis. Kakekmu arwah di surga. Pasti tenang sekarang. Kakek. Bukannya kakek bilang,
Aku harus memilih satu dari mereka bertiga. Sebagai calon suami, Betul, kamu sudah lihat semuanya di sini. Kamu suka yang mana? Siapapun yang kamu pilih, kakek akan mengikat dan membawanya ke sini untuk menikahimu. aku pilih. Kakek, aku tak mau menikahi si jelek ini. Bocah kurang ajar berlutut. Kakek, ini salahku sebagai kakak sulung. Hukum saja aku. Dia memang pantas jadi kakak. Baik, Kakak, Mengabaikan cucu orang yang berjasa. Apa ini yang kakek ajarkan? Xing Huai, cepat minta maaf. Kakek, jangan marah pada mereka. Mereka baik sekali padaku. pergi berlutut di ruang leluhur. Berlutut ya berlutut. Pokoknya aku tak mau menikahi wanita jelek ini. Jangan pedulikan dia. Mari kita duduk makan. Sakit tidak? Tidak apa-apa, kakek. Xing Wei masih belum mengerti. Jangan ambil hati ucapannya. Aku minta maaf atas namanya. Kakak Linyuan, tidak apa-apa. Tapi tentang kejadian di kamar tadi, jangan kamu pikirkan lagi aku. Ini semua salahku. Dasar anak nakal. Apa kamu nakali Non Lin? Tidak, kakek. Tadi di kamar, kakak Linyuan dia. Kakak, kenapa denganmu? Tidak apa-apa, kakek. Ini rahasia kecilku dengan kakak Linyuan. Baru kenal sudah punya rahasia. Kakak Linyuan, kenapa keringatmu banyak sekali? Lin Yuan Wan Wan cuma menganggur di rumah. Berikan dia posisi di grupku. Wan Wan kecil dulu jago melukis. Kamu berikan saja untuknya. Direktur desain. Kakek, pengalamannya masih sedikit. Langsung jadi direktur mungkin kurang cocok. Ini kan menunjukkan perhatian kita pada Wan Wan. Baik, akan kuatur. Aku juga ikut kakek. Wan Wan, kamu tidak punya sandaran. Lewat pernikahan hari ini, kakek ingin carikan kamu pelindung. 3 cucu kakek ini, semuanya hebat. Kamu pilih saja dengan tenang. Bagaimanapun juga, kakek adalah keluargamu. Terima kasih, kakek. Bahkan jika aku bukan menantu keluarga Gu, kamu tetap kakekku. Lubai, ide apa yang kamu kasih? Suruh aku menghadapi mereka satu persatu. Mengajukan kembalan sendiri. Membuat saya Bos, jangan-jangan kamu dimanfaatkan? diam. Langsung bicara yang penting. Bos, malam ini ada acara apresiasi. Cincin penutup. Sepertinya itu cincin yang Anda cari. Atur saya segera pergi. Apa? Malam ini Shuang Muking juga datang. Saya segera sampai. Undangannya? Ini bukan tempat untuk sembarang orang. Begini kalian melayani tamu. Wanita ini familiar. Jangan kira pakai kerudung bisa mengelabui. Aku banyak lihat seperti kamu, sayang. Kamu hanya ingin masuk cari orang kaya? Hari ini aku di sini. Pintu ini jangan harap masuk. Cepat pergi. Kamu yakin? Yakin tak tanya siapa aku? Lubai, dalam 1 menit, temui aku di pintu. Dia kenal Lubai? Begini Lubai ajar bawahanmu sombong. Nama bos kami boleh kamu sebut? Jangan berlagak. Hari ini aku lihat wajahmu seperti apa. Kamu punya nomor Lubai? Kamu tahu Lubai. Dia orang terkaya top 10 dunia. Kamu, pengemis kecil, bisa deket dia? Kamu lebih kenal Lubai daripada aku. Kenapa dia itu bapakmu? Sampai segitunya memujinya? Badanmu bagus ya? Tidur denganku, baru kau boleh masuk. Oh ya, tapi aku takut kau tak sanggup menerimanya. Bangsat. Maaf bos, aku terlambat.
Dia bosnya. Maaf, bos. Wanita tak tahu diri ini. Aku bawa dia pergi sekarang. Lu babe, dia bilang aku peliharaanmu. Benarkah? Jangan bicara begitu, bos. Aku takut. Dasar pengemis busuk. Berani kurang ajar pada bos kami. Kau sudah bosan hidup ya? Lihat baik-baik. Kau tahu ini siapa? Dia cuma wanita matre yang mau cari suami kaya. Bos, orang macam ini sudah biasa. Dia cuma mau cari jodoh kaya. Buka matamu lebar-lebar. Dia bosku. Apa? Lu babe, aku pergi saja. Statusku terlalu rendah. Tak pantas masuk. Tidak. Nona, maafkan kebutaanku. Mohon ampunilah orang kecil seperti aku. Maafkan aku kali ini. Pergi dari ibu kota. Jangan sampai kulihat kau lagi. Terima kasih, Nona. Terima kasih, Nona, telah mengampuni nyawaku. Bos, kenapa kau tidak mau mengungkapkan identitasmu? Mengungkapkan identitas? Lalu bagaimana bisa menemukan dalang yang menyakiti kakekku? Ayo pergi. Bisa membuat Lu Bai patuh padanya. Identitasnya tak biasa. Bos Lu. Kenapa datang? Bos Wang, lama tak jumpa. Hari ini lihat barang apa? Mau cincin penutup hari ini. Jangan rebut denganku. Dia kesohor anjing gila. Jika incar takkan lepas. Kita bakal keluar banyak malam ini. Ini. Pakai kerudung. Jelek takut dilihat. Kamu saja berani. Kenapa aku takut? Berbentuk seksi. Layani bos Lu baik-baik. Kau dapat untung. Benar kan? Bos Wang, hati-hati bicara. Dia. Kau tak bisa lawan. Dia ini ahli. Wanita ngerti apa soal menilai harta? Meremehkan wanita. Aku bicara langsung. Jangan kira pakai beberapa perhiasan palsu bisa tarik perhatian pria. Lebih baik buka rok lebih tinggi. Pukulanku sakit. Kau tahan saja. Sayang berani pukul aku? Bos Wang, bidang ini butuh keahlian sejati. Bukan cuma bicara. Ayo kita adu. Kau malah makin menjadi. Baik, hari ini kau lihat. Apa itu menilai harta sebenarnya? Kalau aku menang, cincin penutup malam ini milikku. Cincin ini yang di atas minta khusus. Ini Kenapa Bos Wang takut? omong kosong. Aku takut. Kalau aku menang, Kalau aku kalah, aku beli dengan harga 10 kali lipat semua koleksi yang kau incar malam ini. baik. Kalau kau kalah menari di tempat. Boleh. Kalau begitu, tambahkan saja siapa kalah harus menari. Setuju. Semua beruntung hari ini. Lagian dia pasti tidak akan menang. Bos, langkahmu jenius. Menang, cincin bisa didapat. Orang bodoh yang datang sendiri, masa tidak dimanfaatkan? Mulai Semua, ada 4 perhiasan hari ini. Tulis perkiraan harga di papan tulis. Yang perkiraannya paling dekat dengan harga sebenarnya adalah pemenangnya. Masih ada waktu untuk mundur. kakek, tunggu ku bawa pulang. Ternyata bantal sulaman. Bahkan tak mau berpura-pura. Lawan Bos Wang, cari mati. Bos Wang punya mata elang yang hampir dibuang sebagai sampah. Waktu itu, permata zamrud bernilai 100 juta. Dikenali olehnya. Tunggu saja kalah. Tidak, dia akan menang.
perhiasan kualitas begini. Kau tulis harga setinggi itu, bodoh. Mau aku seperti Bos Wang pura-pura buta? Siapa duluan? Aku duluan, Buruan lepas ya. Bos Wang. Lebih baik fokus pada minyak. Kalung berlian alami Afrika Selatan. Hanya kemurniannya kurang. Sekitar 5 juta. Bos Wang, 5 juta. Nona Lin, 4,5 juta. Ternyata Bos Wang bermata tajam. Lebih unggul ya. Masih terlalu dini untuk simpulkan. Siap-siap kalah. Masih ada waktu untuk minta maaf. Anda lihat lagi dulu. Hijau bening sempurna, 20 juta. Bos Wang 15 juta. Nona Lin 20 juta. Sayang, jangan sombong dulu. Lain kali tak akan beruntung lagi. Sepertinya Bos Wang belum pernah lihat giok sejernih ini. Ini giok putih terlilit emas. Sayangnya ada cacat. Tapi tak kelihatan kalau tak teliti. Perkiraan 4 juta. Bos Wang 5 juta. Nona Lin 4 juta. Mengingat kau perempuan, aku beri 2 ronde. Lain kali tak akan beruntung lagi. Batu jelekmu ditawar setinggi itu. Siap-siap kalah. Ini memang batu sampah. Perkiraan 500.000. Bos Wang 300.000. Nona Lin 50 juta. Kalahkan. Sekarang kau lepas sendiri. Atau mau kakak bantu lepas? Lepas baju, lepas baju. Jangan buru-buru. Belum tentu siapa menang. Aku sudah 30 tahun berkarir. Nona Lin meragukan penilaian saya. Hari ini kau harus berlutut minta maaf padaku. Atau jangan salahkan aku tak menghargai bos lu. Ini pembiasan udara langka sekali dalam 10.000 tahun. Harta karun tak ternilai senilai 50 juta. Maaf, Master Lin. Sungguh, aku sendiri yang buta. Tidak mungkin. Kalian curang. Pasti kalian yang curang. Kalian sudah berkomplot. Bos Wang, makanan bisa dimakan sembarangan, tapi kata-kata tak bisa diucapkan sembarangan. Kalian tahu siapa dia? Dialah yang selalu kalian idam-idamkan, pakar penilaian harta karun top, Shuang Muqing. Apa? Shuang Muqing yang hebat itu perempuan? Dia ternyata Shuang Muqing? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau tak sepandai orang lain, diam saja. Jangan menggonggong. Mengganggu ketenangan telinga. Karena sudah kalah, tanda tangani kontraknya. Panggil orang. Jangan lupa lepaskan pakaian Bos Wang. Kita semua masih menunggu. Kalian tak boleh melakukan aku begini. Kalian tahu aku bawahannya siapa? Di Direktur Cian. Barangnya sudah didapat? Ini. Ada wanita tak tahu diri di sini. Mengaku pakar penilaian harta karun Shuang Muqing. Dia buat aku tak dapat barang. Tidak berguna. Kau bilang Shuang Muqing? Awasi wanita ini. Pastikan dia diusir dari ibu kota. Bila perlu, basmi sampai ke akar-akarnya. Baik. Bos, Anda hebat sekali. Ini cincin yang Anda menangkan. Apakah ini milik kakekmu? Iya, cincin kakek. Kakek. Akhirnya, cincin yang selalu Anda rindukan, saya berhasil ambil kembali. Kenapa dia ada di sini? Aku duluan, ya. Kenapa dia terus-terusan mengikutiku? Mata ini rasa sangat familiar. Kamu tidak apa-apa? Sudah makan? Saya pergi dulu. Nona Qing sepertinya menghindariku. Apa kita pernah bertemu? Masa sih? Ini pertama kalinya. Benarkah? Saya sangat tertarik dengan cincin yang baru Nona menangkan. Bisakah Nona memberikannya kepada saya? Maaf. Cincin ini sangat berarti bagi saya. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Baiklah, sayang sekali.
Tunangan saya baru saja pulang. Saya ingin memberinya hadiah. Ada rekomendasi? Dia sedang membicarakanku? Saya tidak tahu soal ini. Tapi semoga Anda dan tunangan Anda selalu harmonis dan penuh kasih. Ngomong-ngomong, sorot mata Nona Ching sangat mirip dengan tunangan saya. Bolehkah saya melihat wajah asli Nona dengan menurunkan cadar ini? Penampilan saya biasa saja. Dan sedang alergi. Tidak nyaman untuk diperlihatkan. Bisa-bisanya dia menyadarinya. Mata macam apa itu? Wah, itu sangat disayangkan. Kalau ada kesempatan, akan kuperkenalkan kalian berdua. Mungkin kalian akan cocok ngobrol. Saya masih ada urusan bisnis yang ingin dibicarakan dengan Anda. Bolehkah kita bicara di tempat lain? Saya masih ada urusan lain. Saya duluan pergi. Tuanku, saya masih punya banyak perhiasan, lihatlah. Tuan Lu, saya tiba-tiba ingat, saya masih ada urusan. Kita lanjutkan lain kali. Lintingan mana? Tidak tahu. Dia sepertinya seharian di lantai atas. Ada apa? Kakak sulung sekarang segitu lengketnya? Mungkin benar bukan dia. Kakak Lin Yuan. Kamu datang untuk temani aku tidur? Kalau mau kutemani tidur, harganya mahal. Kamu yakin mampu bayar? Pria ini kenapa salah minum obat? Sepasang mata ini? Dan wajah ini? Kalau tidak ada tanda lahir, Kakak Lin Yuan. Kamu juga suka jepit rambutku? Tapi aku cuma punya satu. Tidak bisa kasih ke kamu. mungkin benar aku yang keliru. Simpan saja sendiri. Aku cuma mau lihat kamu tidur nyaman atau tidak. Sudah kuduga. Kakak Lin Yuan paling baik padaku. Sepertinya tidurmu cukup nyenyak. Besok pagi jam 7:30, ingat ikut aku ke perusahaan. Tidak. Tidurnya sama sekali tidak nyenyak. Selalu merasa ada yang kurang. Peluklah ini. Mau mengujiku? Gitu aja? Hampir saja termakan tipu daya ketampanannya. Nona Lin, sepanjang hari ini ada di rumah ini. Aku seharian di lantai 2 membersihkan sepanjang hari. Benar-benar tidak melihat Nona Lin keluar. Bagaimana dengan CCTV? CCTV di pintu gerbang utama juga memang tidak menangkap penampakan Nona Lin. Sepertinya aku yang terlalu banyak berpikir. Mana berani aku bilang CCTV rusak lagi. Gadis desa itu hari ini mulai kerja di grupku. Tapi Bapak Wang tenang saja. Pasti akan kusuruh dia minggat dari grupku. Si jelek ini jangan-jangan adalah direktur desain yang turun dari langit? Zhang Meili dari divisi desain paling benci orang dalam. Sebentar lagi ada tontonan menarik. Aku justru merasa dia berpakaian cukup bagus. Izinkan saya perkenalkan, ini adalah direktur baru divisi desain, Lin Tingwan. Halo semuanya. Saya tidak setuju. Direktur Gu, divisi desain adalah salah satu dari 3 inti grupku. Apakah Bapak mau menghancurkan perusahaan sebesar ini di tangan si jelek ini? Dia bahkan tidak bisa padu-padankan yang dasar. Berdasarkan apa? Kakak Lin Yuan, apakah kakak juga berpikir begitu? Lihat dulu wajahmu sendiri seperti apa, masih pura-pura jadi wanita palsu. Penjaga, bawa dia keluar. Manajer Zhang? Aku tidak tahu kapan grup Gu berganti marga jadi Zhang. Aku cuma tidak terima, berdasarkan apa dia baru datang langsung bisa duduk di posisi direktur. Dia punya karya? Tentu saja ada. Cuman gambar-gambar doang. Apa susahnya? Kamu cuma bisa omong doang ya? Lin Tingwan yang aku masukkan ke sini. Tapi grup Gu nggak mau orang nganggur. Kalau kalian berdua saling tidak suka, tunjukin kemampuan kalian. Karya kalian berdua, siapa yang bisa dipilih brand internasional NT, dialah yang jadi direktur desain. Oke, ayo kita bersaing adil. Lin Tingwan, nyerah aja deh.
Aku sudah berkali-kali kerja sama dengan tim top global, Summer. Kamu berani bandingin sama aku? Summer, Kampungan, nggak pernah denger kan? Summer hebat banget ya. Aku pernah lihat sketsa tangan pendirinya. Biasa aja kok. Wah, sombong banget. Setiap sketsa tangan pendiri Summer bisa dibilang karya luar biasa. Kamu pantas sebut itu? Gambar asal-asalan aja dipuji segitunya. Cewek desa sok tahu. Aku sarankan kamu pulang ke desa aja, kasih makan babi. Zhang Meili, aku peringatkan kamu. Kalau berani menghina dia lagi, aku usir kamu dari grupku sekarang. Ya, Tuan Gule. Lin Tingwan, aku harap kamu dapat posisi ini karena kemampuanmu sendiri, bukan karena aku. Oke deh, ayo saingin siapa takut. Baik, besok lusa kasih aku proposal. Aku kasih tahu. Nggak cuma posisi direktur divisi desain yang jadi milikku, Tuan Gu juga milikku. Kamu jelek banget sih. Berani-beraninya. Keluar rumah seenaknya. Besar mulutmu. Kamu ini sayang, tunggu saja. Nanti jangan nangis minta ampun. Boleh, aku tunggu. Saatnya restart Summer. Lin Tingwan, ku dengar kau mau bertaruh dengan Zhang Meili, bawahan kakak sulungku. Kurang ajar. Apa kau tak tahu siapa Zhang Meili? Oh, dekat sekali kau dengannya. Aku tahu. Jangan-jangan kalian... Lebih baik kau menyerah saja. Jangan mempermalukan keluargaku. sangat membelanya. Jangan-jangan dia benar-benar pacarmu? Di otakmu cuma ada cinta-cintaan, tak ada hal lain? Tentu ada. Masih ada 3 tunanganku, termasuk kamu. Aku bukan. Kenapa mendekatiku? Adik Xinghuai, kenapa wajahmu sangat merah? Demam? Kamu jauh-jauh dariku. Dasar jelek. Apa maumu? Kalau ganggu aku lagi, akan kukeluhkan ke kakek kau macam-macam padaku. Kamu bejat, tak tahu malu. Berani-berani menyentuh tuan muda ini, kubuat kau sengsara. Zhang Meili, ya? Aku pasti buat dia menang pertandingan ini. Gadis desa Lin. Aku sarankan kamu cepat kembali ke desa. Cari pria biasa untuk dinikahi. Pak Gu bukan orang yang bisa kamu dapatkan. Ya betul. Seluruh perusahaan tahu Pak Gu dan Kak Zhang pasangan yang ditakdirkan. Kamu siap? Percaya diri sekali. Tentu aku siap. Aku tidak hanya siap. Aku juga mengambil kembali proyek kembalinya Summer. Pergi sana. Jangan di sini mengotori udara grupku. Oke? Zhang Meili suka sekali menentukan nasib orang, mau pindah ke bagian personal ya? Aku bercanda, Pak Gu. Kak Lin Yuan, Kak Zhang memarahiku sampai hilang inspirasiku. Boleh aku desain di rumah saja? Di sini kepalaku pusing. Lin Tingwan, pura-pura apa lagi? Hilang inspirasi? Kamu memang tidak punya kemampuan. Boleh. Tanya saja kalau tidak paham. Sudah kuduga, Kak Lin Yuan paling baik padaku. Setiap hari nempel pada Pak Gu tak tahu malu, orang tuamu tidak ajarkan sopan santun. Tahu dari mana? Di kamar Kak Gu Lin Yuan paling dapat inspirasi. Dasar kamu sayang. Sudah ku warning jangan ganggu dia lagi. Satpam, buang dia keluar. Bosku, saya salah. Bosku, ampunilah saya. Maafkan saya kali ini saja. Demi tahun-tahun saya ini bekerja dengan sepenuh hati untuk perusahaan. Kakak Lin Yuan, maafkan dia saja. Dia juga cukup kasihan. Terlihat lincah dan cerdik, tapi pikirannya sangat polos. Mungkin bahkan dijual oleh orang lain, masih membantu orang lain menghitung uang. Penjahat wanita turun panggung begitu awal. Pertunjukan bagus saya bagaimana bisa dimulai. Baik. Kalau begitu, saya beri kamu satu kesempatan lagi. Terima kasih, bosku. Terima kasih, bosku. Ayo, saya antar kamu pulang. Benarkah Kakak Lin Yuan? Kakak Zhang tidak akan marah, kan? Tidak berani, tidak berani. Sayang, saat kamu kalah dari saya akan buat kamu berlutut dan memohon pada saya.
Ini adalah sketsa desain saya. Jika kamu berani memiliki pikiran lain, maka saya akan buang kamu keluar. Pelit. Kakak sulung paling benci orang lain di kamarnya makan. Dulu, Xing Huai hanya menggigit apel di kamarnya. Kakak sulung lalu menghentikan uang sakunya selama 1 tahun. Masa sih? Ini tidak marah sama sekali? Ini benar-benar dirancang oleh kamu? Tentu saja. Saya memang begadang semalaman. Kamu masih punya berapa banyak kejutan yang saya tidak tahu? Ingin tahu? Beri saya sedikit hadiah. Kakak yang suka berteriak, cepat usir saya keluar. Baik. Kamu ingin hadiah apa? Apa? Dia serius mau beneran? Aku suka apapun yang Kak Lin Yuan berikan. Benarkah? Kamu begitu suka padaku? Tentu saja. Aku tidak percaya ini bisa ditahan. Ayo, potong-potong aku. Ya Tuhan, apakah Gu Linyuan sudah diambil alih tubuhnya? Aku cuma menggoda dia beberapa kata. Dia benar-benar siap bertindak. Kita masih kecil. Kakek bilang kita harus mempererat hubungan dulu. Kali ini ambil bunga dulu. Lain kali aku tidak akan melepaskanmu. Sudah gugup begini masih keras kepala. Benar-benar tidak ada. Pergi kemana? Kamu mati. Gu Xinghuai, kenapa kamu di sini? Aku di sini cuma ingin memperingatkanmu. Jangan menggoda kakak sulung dan kakak keduaku. Hal lain aku tidak melakukan apa-apa. Apa kamu lagi menyimpan niat jahat? Hei, mana mungkin aku sebodoh itu? Malam-malam mengacau di kamarmu? Jangan memfitnahku. Kamu. Katakan, kamu datang ke kamarku mau apa sih? Keluarkan dengan sembunyi-sembunyi. Lin Tingwan, beraninya kamu merebut ponselku. Kamu selesai. Terburu-buru sekali. Sepertinya di ponsel ada rahasia yang tidak boleh diungkap. Untungnya aku pinter. Sudah buat cadangan. Gu Xinghuai, rahasia pria tampan adalah tampan tanpa sadar. Ah, aku tampan sampai semua orang tahu. Kok bisa gadis desa jago bela diri? Mungkin kamu yang lemah. Aku nggak percaya. Ayo lagi. Aku tahu. Kamu pasti keturunan ahli bela diri. Karena keluarga celaka, hanya tinggal kamu satu-satunya. Jadi setelah keluar, kamu bersumpah menangkap musuhmu. Gu Xinghuai, kamu barusan jatuh gegar otak ya? Perlu kupanggilkan ambulans? Aku bukan kalah sama perempuan. Kekuatan asliku pasti 100 kali lipat darimu. Bukan. 1000 kali. Wah, terima kasih ya. Syukurlah kamu. Kamu berani benar datang. Kalau berlutut minta ampun sekarang, masih kubiarkan muka kamu. Manajer Zhang, ucapan sama kamu ulang terus. Nggak capek. Jangan menyesal nanti. Karena ini kerjasama, silakan Bos Liu sendiri yang nilai. Kalian berdua, siapa duluan? Aku duluan. Jangan sampai hal kotor mengotori mata Bos Liu. Bagus, bagus. Manajer Zhang, pantas jadi andalan Direktur Gu. Terima kasih atas pengakuan Bos Liu. Lin Tingwan, cepat minggat dari grup Gu. Karena ini kompetisi adil, masih terlalu cepat simpulkan. Dia cuma pendatang baru, ngerti apa soal desain. Pak Gu tidak etis ya. Pakai orang baru untuk mengelabui saya.
Bos Liu, Anda lihat dulu baru tahu, ini tipuan atau bukan. Kamu berani sekali. Perlihatkan barang jelekmu ke Bos Liu. Jenius, jenius. Pak Gu, kamu dapat harta karun. Penanggung jawab proyek ini. Nona Lin pantas mendapatkannya. Bagaimana mungkin? Nona Lin, apakah Anda tertarik bekerja di perusahaan saya? Bos Liu tidak sopan merekrut staf saya di depan saya. Baik-baik. Saya akan rekrut secara pribadi. Pak Gu, Lin Tingwan plagiat. Ini bukan koleksi Summer yang belum dirilis untuk comeback. Lin Tingwan, kamu tidak hanya plagiat, kamu juga mencuri dokumen rahasia perusahaan. Pak Gu, perusahaan, Anda sungguh mengejutkan saya. Jika hari ini Anda tidak usir dia dari grup Gu, kerjasama kita tidak akan dibahas. Pak Gu, mengapa masih ragu? Cepat usir si plagiat ini. Buang dia. Sebelum kesimpulan dicapai, jangan asal simpulkan. Saya percaya dia tak mungkin plagiat. Selain kakek, belum ada yang begitu lindungi saya. Pak Gu, ini sudah genting. Masih mau lindungi dia. Meskipun dia orang dalam. Anda harus pikirkan departemen desain dan semua orang di dalamnya. Jika semua orang seperti dia, maka bagaimana? Ternyata dapat posisi lewat koneksi. Pantas saja. Kamu ketawa apa? Bos Liu, saya bisa jelaskan. Jelaskan apa? Maksudmu, kamu juga penanggung jawab Summer? Tidak mungkin. Bagaimana kalau saya bilang saya memang? Lucu sekali. Kalau kamu benar-benar, saya taruh kepala saya di lantai, buat kamu tendang. Bicara sembarangan. Direktur Gu, saya sangat kecewa dengan perusahaan Anda. Mengenai kerjasama, lebih baik dibatalkan. Bos Liu, tunggu sebentar. Dengar dulu baru pergi. Kamu malah ikut-ikutan gadis liar ini, berbuat onar. Direktur Gu, saya nol toleransi pada plagiat. Bos Liu, saya bisa buktikan identitas saya. Apa Anda kenal Jiang Guo? Jiang Guo? Dia satu-satunya penanggung jawab yang ditunjuk Summer. Masa saya tidak kenal? Cukup dengan kata-kata Anda. Tunggu beberapa menit. Jiang Guo, sekarang juga datang ke departemen desain grupku untuk cari saya. Jangan dengarkan dia bercanda. Saya pagi ini baru telepon Bu Jiang Guo. Dia ada pertunjukan di luar negeri hari ini. Sekarang sedang di pesawat. Masa bisa angkat telepon? Aku tak ada waktu buat permainan kalian. Mulai hari ini, grup Liu tak akan kerja sama dengan grup Gu. Kalau Lin Tingwan gagal dapat proyek ini, bagi perusahaan, kerugiannya miliaran. Cepat berlutut minta maaf ke Bos Liu. Gu Linyuan masih sanggup menanggung kerugian segitu. Berikan aku 3 menit, Bos Liu. Kalau aku tak bisa buktikan identitasku, semua konsekuensiku tanggung sendiri. Berani sekali kau. Aku ingin lihat bagaimana kau menutupi kebohongan besarmu ini. Kau cuma seperti belalang di akhir musim gugur, percuma saja melawan. Buru-buru apa? Jangan-jangan kau tak bisa lindungi kepalamu? Guru Jiang Guo, kenapa Anda datang? Bukankah Guru Jiang sudah ke luar negeri? Jangan-jangan Lin Tingwan yang memanggilnya? Atau orang ini bukan Jiang Guo? Anda Bos Liu? Ya, betul. Tak disangka Anda masih ingat aku. Aku pernah kirim email ke Anda. Nanti saja. Halo Guru Jiang, aku yang selalu berkoordinasi dengan Anda, Zhang Meili. Aku ingat, bakatnya sangat buruk dan tak paham perkataan orang. Kolaborasi kita dibatalkan. Guru Jiang, beri aku kesempatan lagi. Dia yang menjiplak karya Summer, bahkan menyuruh orang berpura-pura jadi Anda. Guru Jiang, sebelum semuanya jelas, jangan percaya omongan sepihak. Jangan halangi jalan. Bos, kalau bukan karena 2 orang itu menghalangi, aku takkan terlambat. Bos, Guru Jiang, Anda tidak salah orang, kan? Anda meragukan saya? Kalau begitu, Nona Lin adalah pendiri Summer. masih ada berapa rahasia yang kau sembunyikan? Direktur Liu, apakah jawaban saya memuaskan Anda? Saya tidak menjiplak, lebih tepatnya,
karya comeback summer yang belum dirilis, dirancang sendiri oleh saya. Jadi masih berniat kerja sama dengan grupku? Tentu, sangat diinginkan. Aku tidak percaya seorang gadis desa. Ternyata pendiri Summer Kau gila. Berani menghina Nona Lin. berdasar apa? Berdasar kau kalah taruhan dan terus memicu masalah jemput dia, keluarkan. Di blacklist seluruh industri. Direktur Gu, beri saya satu kesempatan lagi. Direktur Gu, saya salah. Aku jadi semakin tertarik padamu. Benarkah? Kakak Lin Yuan tertarik padaku? Sungguh bagus sekali. Lagi pula aku juga sangat tertarik padamu. Kau dari desa, tapi tiba-tiba jadi pendiri Summer. Kau sebenarnya siapa? Tentu saja tunanganmu. Aku begitu tidak layak dipercaya olehmu? Kakak Lin Yuan tentu orang yang paling kupercaya. Atau maksudmu mendekati keluarga kami, sebenarnya punya tujuan lain? Pertolongan yang menyelamatkan nyawa kakekmu, juga bagian dari rencanamu menjebak keluarga Gu? Gu Lin Yuan, tidak seorang pun boleh mengomentari kakekku. Inilah dirimu yang sebenarnya. Maaf. Aku hanya ingin lebih mengenalmu. Apapun yang ingin kau lakukan, aku bisa membantumu. Tidak perlu. Apakah urusannya sudah beres? Belum. Si kecil itu berani menipu kita. Kita semua sudah dipermainkannya. Ini karena kau bodoh. Kalau atasan marah, kita berdua bisa mati. Sendirian saja tidak asyik, Tuan Gu. Bagaimana kalau aku temani semalaman? Jadilah kekasih semalam. Pergi. Kak, karena sudah keluar, bersantailah yang baik. Aduh, sakit. Pergi. Jangan buat aku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Kak, dalam memperlakukan wanita, harus lembut. Ada apa? Apa kau bertengkar dengan Lin Tingwan? Wanita itu perlu dibujuk. Kau memang berpengalaman. Memang harus begitu. Siapa suruh adikmu ini populer? Aku berteman dengan mereka semua. Mereka sendiri yang terlalu banyak berpikir. Aku peringatkan kau, jangan gunakan trik itu pada Lin Tingwan. Aduh, Kak. Adikmu ini sangat pemilih. Kak, sampai kapan kau akan terus minum untuk melupakan? Aku dengar dari Ibu Wang, Lin Tingwan terluka tangannya saat memasak. Aku ada urusan duluan ya. Di mana tanda lahirnya? Tanda lahir? Berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan dariku? Apa aku begitu tak layak dipercaya? Benar-benar kau? Keluarga Jiang mengundang Anda untuk menghadiri upacara kedewasaan Nona Jiang. Baik. Mian-Mian, di mana kau sebenarnya? Kau datang untuk apa? Sebagai sekretariku, kau bertanggung jawab menemani ke pesta. Tunggu. Kapan aku jadi sekretarimu? Sekarang. Baiklah, ikut pesta juga boleh. Tapi kakak Qingyan dan yang lain juga akan pergi, kan? Kau sekretariku, bukan sekretarisnya. Kakak Sulong, kalian ini... Kakak Qingyan, temani aku pilih gaun malam ya. Aku yakin selera pilihanmu pasti yang terbaik. Gaun malam sudah dikirim ke rumahmu.
Aku juga mau dia yang memilihkannya. Jangan mengintip ya. Tuan, semuanya model terbaru musim ini. Orang yang bilang bintang itu indah, pasti belum pernah melihat matamu. Nona cantik, bisa bantu gadis ini memilihkan pakaian yang cocok? Semua desainanku. Gulin Yuan memang punya selera. Nona, dengan selera sepertimu, mungkin tak paham desain ini. Biarkan aku pilihkan untukmu. Oh ya? Nona Siu, kenapa kau kesini? Maaf, gaun malam model baru sudah dipesan semua oleh tuan muda keluargaku. Kakak Lin Yuan, buat gadis desa sepertimu, dia pesan begitu banyak gaun. Bahkan merebut gaun favoritku. Kau anjing ya? Langsung datang mencium bau? Kampungan, jangan sentuh gaunku dengan tangan kotormu. Kakak Siu, sudah miskin sampai harus merebut gaun orang lain? Minggir, ini hadiah kakak Lin Yuan untukku. Kalau kakak Siu mau, ya sudah kuberikan saja. Lintingan kau benar-benar manis. Tunggu saja, akan kubuat kau berlutut memohon padaku. Siu, gadis cantik tak pantas bicara begitu. Kakak Qingyan, kau di rumah? Aku temani dia. Sudah merayu kakak Lin Yuan, sekarang incar kakak Qingyan juga? Wanita jelek, makan dari dua pihak. Tak takut kembung? Kakak Qingyan, bantu aku pilih gaun, ya? Kakak Qingyan hanya sabar pada wanita cantik, dia takkan membantumu. Kakak Qingyan, pilihkan satu untukku. Gaunku dikotori wanita jelek itu. Itu hadiah dari kakakku untuknya. Kalau suka, kamu bisa minta padanya. Barang-barang Kak Lin Yuan adalah barang-barangku juga. Cuma sebuah gaun. Dia pasti akan memberikannya padaku. Cepat bantu aku pilih dong. Kalau tak punya muka, tak terkalahkan. Menurutku gaun ini cocok untukmu. Aku percaya selera Kak Qingyan. Aku akan coba ini. Kak Qingyan, apa aku cantik pakai ini? Apa Kak Lin Yuan akan suka penampilanku? Aku bukan kakakku. Kamu bisa tanya dia. Selera kamu kan bagus. Tapi Lin Tingwan si gadis desa kurus itu, mana mungkin dia bisa menopang gaun itu? Lihat saja. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Sangat pas. Apa kamu diam-diam mengubah ukurannya untuknya? Apa tidak pas dipakai kakak? Aku pakai pas kok. Badan bagus, terus kenapa? Lihat mukanya saja sudah bikin mual. Kak Qingyan, apa aku cantik? Bidadari, tolong tunjukkan izin turun ke bumimu. Nona Siu, ini juga koleksi terbaru kami. Apa kamu juga merasa aku tak sebanding dengan si jelek itu, ya? Lin Tingwan, kamu tunggu saja. Aku akan minta bosmu memecatmu. Nona Siu, jangan. Hati-hati di jalan. Tadi terima kasih ya. Aku yang harus berterima kasih. Sampai bisa melihat bidadari turun ke bumi. Kamu selalu bicara seperti ini ke semua orang? Hanya ke kamu. Kenapa? Apa pakaianku aneh? Sedikit aneh sih. Cantik banget. Lihat aku apa? Mau pukul aku? Lebih baik kamu naik mobil kakak sulung. Kakak Qingyan jijik sama aku? Masa sih? Suatu kehormatan. Jangan-jangan dia cemburu.
Tidak mungkin. Beberapa orang dari keluarga Gu datang, kucingian ganti pendamping lagi. Tapi kok jelek ya? Tak kira tubuhmu sempurna banget. Kalau wajahnya ditutup, sempurna banget. Kalau tak bisa bicara, diam saja. Kamu cantik. Ini bukan pujian, ini fakta. Kingnya nanti harus kembali ke rumah sakit, ikut aku. Sebenarnya aku juga suka rumah sakit. Aku tak ingat harus lembur. Gu Linyuan, kalau mau usil aku, bilang saja. Sepertinya kita perlu saling mengenal lebih jauh. Ibu, ayah, Anak ibu cantik sekali. Ini ayah yang pilih khusus untukmu. Bukannya kamu suka Tuan Muda Gu? Malam ini, kamu pergi ajak dia berdansa dengan cantiknya. Putri keluarga Jiang pantas dapat yang terbaik. Sudah, ayo kita siap-siap dulu. mereka sudah punya anak perempuan hebat sepertiku masih terus mengingatmu. Kamu adalah teman masa kecil Gu Linyuan. Terus apa? Dia cepat atau lambat akan jadi priaku. Sedangkan kamu lebih baik cepat mati. Para tamu sekalian, hari ini adalah pesta ulang tahun putriku, Jiang Shueyao. Semoga kalian semua menikmati waktunya. Nona Jiang bagaikan bidadari turun ke bumi. Semua tamu yang hadir mana ada yang bisa menandingi Nona Jiang? Siapapun yang bisa menikahi Nona Jiang benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Kakak Shueyao, jangan lihat lagi si jelek itu. Entah pakai cara apa membuat kakek Gu terpesona, sehingga dia dijadikan tunangan ketiga tuan muda keluarga Gu. Aku tumbuh besar bersama Kak Linyuan. Kak Linyuan pasti tak sudi pada wanita itu. Kak Linyuan malah sangat membelanya. Tidak hanya membawanya masuk perusahaan, tapi juga mengizinkannya tinggal di rumah. Keluarga Gu. Kak Linyuan adalah orang yang berpendidikan dan sopan. Dia melakukan ini hanya untuk menjaga gengsi kakekku. Jangan terus-terusan menyasarinya. Bukankah ini sama saja bertindak sewenang-wenang di depan Kak Linyuan? Bodoh sekali ya. Aku Kak Linyuan, bolehkah aku mengajakmu berdansa? Tentu saja boleh. Izinkan aku perkenalkan putri keluarga Jiang, Jiang Shueyao. Nona Jiang ini adalah tunanganku, Lin Tingwan. Halo Kak Tingwan, aku adalah teman masa kecil Kak Linyuan. Sudah lama dengar dia punya tunangan. Hari ini baru pertama kali bertemu. Dia hanya bercanda. Bisa jadi aku adalah adik iparnya. Beberapa waktu lalu, aku sedang mempersiapkan pesta ulang tahunku. Jadi belum sempat mengunjungimu. Tapi, kurasa kita akan sering bertemu nanti. Kamu bisa sering-sering main ke rumah. Kak Linyuan, pesta dansa sebentar lagi dimulai. Bolehkah aku mengajakmu berdansa? Maaf, kakek sudah menunjuk pasangan dansa untukku. Mana bisa aku berdansa? Taburkan beras di tanah. Ayam pun lebih baik menarinya dariku. Kak Linyuan, kakak baru kembali dari desa. Wajar saja kalau tidak bisa berdansa. Janganlah menyulitkan kakak. Kata adik ada benarnya. Kak Shueyao, kenapa kau tidak menghentikan mereka? Aku ingin lihat bagaimana wanita bodoh itu mempermalukan diri. Aku cuma bisa tari yang Ge di desa. Kakak Linyuan nggak marah, kan? Aku lega. Nanti kalau di luar, masih ada jurus buat bela diri. Ini aja nggak marah? Sudahlah. Nanti kakinya rusak kalau terus diinjak. Kakak Shueyao jago banget menarinya. Nggak heran Linyuan dan kakek Gu bisa terpesona padanya. Kamu benar-benar bikin aku terkejut. Jangan sok hebat.
Tariannya sangat indah. Meski ada tanda lahir di wajahnya, Nona Lin tetap bersinar mempesona. Iya, cocok banget sama Gu Linyuan. Lin Tingwan, berani-beraninya merebut perhatianku, jangan salahkan aku nanti. Ayah, ibu, ini tamunya kakak Linyuan. Wan Wan adalah tunanganku. Paman, bibi. Orang ini mirip banget sama aku waktu muda, sangat mirip ya. Nona dari keluarga mana? Orang tuamu kerja di mana? Aku terpisah dari orang tua sejak kecil, kakek yang menemukan dan membesarkanku. Aku nggak tahu siapa orang tua kandungku. Entah kenapa, setiap lihat mereka berdua, aku merasa dekat tanpa alasan. Ini. Kenapa? Tidak apa-apa, Bupa. Kalau ibu dan bapak merasa kasihan padanya, aku tidak keberatan punya kakak perempuan tambahan. Shui Yao, ibumu hanya punya kamu seorang anak perempuan. Ibumu memang mudah terbawa emosi. Kekeliruan yang terjadi sebelumnya membuat anak kita tidak senang. Ini semua salah ibu. Tidak apa-apa. Kakak Tingwan begitu luar biasa. Wajar saja ibu dan bapak ingin menjadikannya anak perempuan. Itu hal yang wajar. Tenang saja, adik. Aku belum sampai sedemikian menyedihkannya, sampai melihat orang tua orang lain langsung merebutnya. Ibumu akan selalu ibumu. Aku masih ada sedikit pekerjaan yang harus diselesaikan. Sebentar lagi aku kembali. Kakak Tingwan, aku ingin bersulang untukmu. Terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahunku. Kamu memang sulit ditangani. Shui Yao, kamu baik-baik saja? Lin Tingwan, apa maksudmu ini? Tidak apa-apa, aku membuat kakak marah. Wajar saja kakak memberiku pelajaran. Kamu ini kantong sampah merek apa? Bisa-bisanya sok suci. Nyonya Lin ini. Hari ini adalah pesta ulang tahun putri tercinta kami. Kamu harus minta maaf. Bukan aku yang menumpahkannya. Mengapa aku harus minta maaf? Bukan kamu yang menumpahkan? Masa iya anakku sendiri yang menumpahkan? Ya. Kepalsuannya begitu menusuk hidung. Malam ini semua yang hadir di sini jangan harap bisa tidur. Tumbuh di desa. Lahir dari ibu, tak diajar ayah, memang tak beradab. Berani lawan aku tanpa latar? Lin Tingwan, aku lihat sampai kapan kau sombong. Inikah sikap keluarga terhormat? Benar-benar membuka mataku. Cepat berlutut minta maaf. Keluarga Jiang bisa biarkan kau hidup. Keluarga Jiang tak berarti bagiku. Sombong dan angkuh. Lihat jelas. Biasanya aku begini menyiram orang. Kau. Panggil orang. Wanita ini hari ini, jika tak berlutut di kaca, sujud minta maaf pada Shui Yao. Jangan harap keluar hidup. Aku tamu keluarga Gu. Gu Linyuan masih di luar. Kau berani sentuh aku? Shui tumbuh besar dengan Gu Linyuan. Kau hanya orang luar. Ya, aku hanya orang luar. Dasar sayang. Berani ganggu anakku? Aku akan ganti orang tuamu yang mati untuk menghajar kau. Aku lihat siapa berani sentuh dia hari ini. Aku lihat siapa berani sentuh dia hari ini. Kak Linyuan, kakak yang duluan menyiram orang tua lalu. Cukup. Aku percaya Wan Wan. Dia pasti tak akan berbuat begitu. Lin Yuan, Shui Yao tumbuh bersamamu. Kau tak berpihak padanya, malah berpihak pada orang luar. Dia bukan orang luar. Wan Wan adalah tunanganku. Siapa berani sentuh tamu keluarga Gu? Kata-kata bos dominanmu ini. Entah belajar dari siapa. Kakak sulungku? Lin Yuan. Ini semua salah paham. Salah paham. Kakak Linyuan, wanita seperti ini kau lindungi? Kau wanita gila. Tak berpendidikan, tak sopan santun. Mana bisa dibandingkan dengan Shui Yao kami? Kalian hari ini, jika berani lagi hina Wan Wan, jangan salahkan aku tak peduli hubungan lama. Kau. Nona Lin. Pesta ulang tahun hari ini kurang perhatian. Nanti ku jamu lagi dengan pesta. Mohon Nona Lin berkenan hadir. Gu Linyuan, maaf.
Minta maaf untuk apa? Ini bukan salahmu. Aku agak iri pada Jiang Shueyao. Dilindungi orang tua sungguh baik. Kau punya aku, punya King Yan, Xing Huai, dan kakek. Kami semua keluargamu. Bos, ada masalah. Keluarga Jiang ungkap produk kami tak standar. Saham perusahaan turun drastis. Tenenangkan investor dan karyawan. Mereka tak bisa buat keributan. Beritahu semua departemen. Rapat setengah jam lagi. Ya? Masuk. Kenapa kau datang? Gu Linyuan, aku sudah lihat beritanya. Keluarga Gu sedang bermasalah ya. Kamu datang hanya karena ini? Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, tidak akan jadi begini. Tenang saja. Kalau urusan kecil seperti ini saja aku tak bisa selesaikan. Lalu bagaimana aku bisa melindungimu? Aku punya tangan dan kaki sendiri. Ngapain harus kau lindungi? Dengar-dengar kau punya tunangan ya. Serahkan wanitamu padaku untuk kumainkan. Aku kasih kau sesuap nasi. Kodok lumpur sok jadi katak. Jelek tapi mainnya genit. Katakan keluargamu hampir bangkrut. Sampai kapan kau bisa sombong lagi? Seluruh keluargamu mati semua. Kami tidak akan bangkrut. Tunanganmu bahkan tak pantas mengambilkan sepatuku. Aku pukul kau mati. Bodoh amat, ngapain tidak menghindar? Kakak Lin, kenapa kau datang? Bangsat ini main licik. Melihat ketidakadilan, aku turun tangan. Kau tunangannya ya. Jelek banget sih. Waktu aku merantau di dunia, kau masih main lumpur. Cepat minta maaf. Maaf, maaf, maaf. Kakak Lin, wajahmu. Kalau berani bocorin, kau mati. Kau ternyata cantik sekali. Kak Lin, aku yang pertama tahu, kan? Benar kan? Benar kan? Ah, tenang saja. Rahasia ini tak akan bocor dariku. Janji. Syukurlah, semuanya sudah tidur. Mau kemana larut malam begini? Kakak Linyuan, kamu belum tidur juga? Jangan-jangan mau temani aku? Wajahmu kenapa? Biar kulihat. Untung tidak terluka. Cepat tidurlah. Kau tahu wajahku. Di hadapanku, kau tak perlu berpura-pura. Kak Lin, cepat katakan padaku. Apa aku yang pertama tahu? Kalau tidak, aku tidak bisa tidur. Bukan. Siapa? Siapa sih sialan yang tahu lebih dulu dariku? Apa orang tua gadis Lin itu sudah ditemukan? Cepat bawa dia ke keluarga Gu. Kakek, jangan buru-buru. Wan belum tahu sekarang. Keluarga Jiang. Ya, keluarga Jiang. Saat pesta ulang tahun Jiang Shueyao, aku sudah mulai curiga. Jadi diam-diam menyuruh orang membuat tes DNA ini. Ternyata gadis Lin itu adalah Mian Mian. Mian Mian yang sudah lama kau cari. Tapi keluarga Jiang belum tahu identitas Wan. Sedangkan untuk Wan sendiri, aku belum tahu cara terbaik memberitahunya. Mengingat cara mereka memperlakukan gadis Lin dulu, setelah menemukan orang tuanya sekarang, aku tidak yakin apakah ini baik untuknya. Masalah ini, kamu jangan beritahu Lin dulu. Bawa aku ke keluarga Jiang. Aku mau lihat sikap mereka dulu. Kalau mereka bersikap tidak baik sedikit pun pada Lin, jangan harap bisa membawanya pergi dariku. Anda datang, silakan duduk. Aku akan bicara terus terang. Aku sudah menemukan Mian Mian. Apa? Anda menemukan Mian Mian? Dia baik-baik saja, tumbuh dengan penuh kasih sayang. Dia juga sedang mencari kalian.
Sekarang dia di mana? Cepat, biar aku lihat dia. Kalian pernah bertemu dengannya. Apa? Lin Tingwan adalah Mian Mian? Ini, Pantas saja. Pertama kali lihat, aku merasa familiar. Bagaimana mungkin? ini konyol. Bagaimana mungkin dia anak perempuan keluarga Jiang? Aku tahu keluarga Jiang punya Jiang Shueyao, tapi Lin Tingwan terus mencari kalian. Dia cuma gadis desa tak berpendidikan. Mana mungkin dia anakku? Perlakuan buruknya pada Shueyao sebelumnya sudah mempermalukan keluarga Jiang. Sekarang masih mau pulang? Kalian pantas disebut orang tua. Ini, Kupikir kalian tahu kabar Mian Mian dan akan senang seperti aku. Nanti, perjodohan Mian Mian dengan keluarga Gu tetap berlaku. Keluarga Gu bersedia memberikan 100 juta yuan sebagai mas kawin untuk keluarga Jiang. Kalian, Gu Paman Gu, jangan marah. Kami pasti menyayanginya. Cuma ini terjadi terlalu mendadak. Saya dan istri terlalu terkejut. Mohon maaf. Memang agak terkejut. Putri saya pasti saya akui. 2 hari lagi, kami akan adakan pesta pengakuan untuk Mian Mian. Bagaimana menurut Anda? mengingat kalian orang tua kandung Mian Mian, yang penting kalian menyesal. Lin Tingwan adalah putri kandung kalian. Kalian ingin mengakuinya kembali. Lebih baik saya mati saja. Bodoh. Ayah dan ibu punya kesulitan. Benar. Janji kalian apa padaku? Mengakui Lin Tingwan berarti melawanku. Bos Cian dan kakek Gu datang sendiri. Kami juga tak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalian pilih melawanku? Mengabaikan anak angkatku? Pesta pengakuan, itu hanya untuk membohongi keluarga Gu. Shueyao, dialah satu-satunya putri keluarga Jiang. Bukannya Lin Tingwan pernah mengganggumu? Kali ini kami pasti balas dendam untukmu. Tenang, Shueyao. Siapapun yang berani ganggu kamu, ayah angkat akan bunuh mereka. Benarkah mereka orang tua kandungku? Wan, aku tahu mungkin sulit bagimu untuk menerima ini sekarang. Jika engkau tak mau maafkan mereka, tak apa. Keluarga Gu akan selalu jadi rumahmu. Tidak, aku akan tanya mereka. Bertahun-tahun ini, kenapa tak pernah cari aku? Setelah kau pergi, keluarga Jiang juga pernah cari kau. Sampai mereka mengadopsi Jiang Shueyao. Mereka sangat baik pada anak angkat. Pada anak kandung mereka sendiri, seharusnya juga baik, kan? Kakek Gu bilang, bertahun-tahun ini, kau selalu mencari aku. Syukurlah, aku menemukanmu. Wajahnya... Kakak sulung, jangan-jangan kau sudah tahu. Kau juga tahu. Masa sih kakak kedua? Apa cuma aku sendiri yang terakhir tahu? Tapi kakak sulung pasti yang pertama tahu ya. Kak Lin, kau pasti bisa mengalahkan semua di pesta pengakuan itu. Direktur Jiang, dengar-dengar proyek baru perusahaan Huan Rui jatuh ke tanganmu. Itu proyek besar bernilai miliaran. Bawalah aku ikut ya. Ini berkat Shueyao yang kerja di Huan Rui. Semua karena ayah yang pintar mengelola. Aku cuma sebutkan sedikit pada direktur utama. Apa ayah angkatku yang bantu urus? Nona Jiang tak hanya cantik tiada tara, tapi juga sukses dalam karir. Keren. Nona ini benar-benar bidadari turun ke bumi.
Rupanya kakak sangat perhatikan pesta pengakuan ini, bahkan operasi plastik. Ternyata wajahnya penuh modifikasi dan bahan keras. Operasi plastik? Kak Lin itu cantik alami tahu. Adik, menjauhlah dariku. Aku takut tak sengaja menghancurkan hidungmu. Aku takut tak sengaja menghancurkan hidungmu. Kau Tidak sopan. Nanti Shueyao ajari kau baik-baik. Apa itu putri keluarga sejati? Ayah kakak dulu di desa. Terbiasa bebas. Aku akan mengajarnya baik-baik. Jika ini sikap keluarga Jiang, kupikir pesta pengakuan ini tak perlu dilanjutkan. Gu Linyuan, tenang, aku bisa tangani. Perampas tak pantas bicara denganku. Jangan kira kami mengakuimu, lalu kau bisa ganggu Shueyao. Kau tak sopan dan tak beradab. Mana mungkin kau anakku? Orang tua seperti kalian tak usah diakui. Kalian buta atau bodoh? Anak kandung sendiri tak diakui, malah memeluk barang palsu ini. Sebagai harta. Dengan iki kalian, tak mungkin melahirkan. Kakak Lin kami yang begitu hebat. Mungkin negatif kali negatif jadi positif. Kau seorang wanita, terlibat dengan 3 pria keluarga Gu. Anak seperti ini kusanggap kotor. Aku bersyukur tak besar di keluarga Jiang. Bibi, demi Wan, aku memanggilmu Bibi, tapi aku tak sebaik dia. Keluarga Jiang benar-benar sampah buta. Siapa berani bilang orangku sampah? Direktur Qian, kenapa kau ke sini? Aku lihat bagaimana kau menanganinya. Qian Wenhong, akhirnya kita bertemu. Kakek yang mencuri barangmu adalah sahabat karibmu dulu. Hanya gadis kecil ini. Berkali-kali menggagalkan rencanaku. Kakak Lin, kau selalu hebat. Tapi aku sudah menunggu bertahun-tahun. Takkan lewatkan kesempatan ini. Aku yang tak setuju Lin Tingwan kembali. Aku tak percaya keluarga Gu bisa lawan aku. Kalau begitu, silakan keluarga Jiang kembalikan hadiah balasanku. Hadiah apa? Tentu grup Huan Rui, kontrak miliaran itu. Jangan-jangan kau bilang proyek grup Huan Rui adalah urusanmu? Kau direktur grup Huan Rui, kan? Aku dengar direktur grup Huan Rui itu pria. Proyek miliaran itu adalah urusan Shueyao. Lin Tingwan, jangan pura-pura. Jangan kira didukung Gu Linyuan, lalu kau sombong karena punya pelindung, mengancam kami. Lin Tingwan, kalau kau kembali berebut warisan, tidak mungkin. Memperebutkan harta. Aku tak peduli warisan Jiang ini. Tak mau keluarga Gu bahkan memberikan 100 juta untuk membelimu pulang. Itu mas kawinku untuk menikahinya. Kalian malah menerima 100 juta? Jadi kalian mengakuiku juga demi uang? Mengakuimu? Kalau tahu kau seperti ini, aku lebih rela kau mati tahun diculik itu. Tahu kalian orang seperti ini, aku lega. Aku memang bukan direktur grup Huan Rui. Karena aku penerus grup Huan Rui. Sayang, beraninya kau bicara sembarangan di sini. Kau ingin menghancurkan keluarga Jiang. Penerus? Dia? Nama grup Huan Rui saja tak tahu? Dia bahkan tak tahu? Ayah, kau percaya Lin Tingwan punya kemampuan sebesar itu? Lagi pula, ayah angkat bilang direktur grup Huan Rui itu laki-laki. Kak Lin Yuan, dia cuma gadis desa. Lebih baik kau menikahiku. Kau. Cukup Lin Tingwan. Membohongi keluarga Jiang saja kau bisa. Hari ini aku di sini. Tak ada tempatmu pamer kuasa orang lain. Pak, cepat bongkar si manis ini. Qian Wenhong, apa yang kau lakukan, saya tahu semuanya. Alasanmu tak ingin saya kembali ke keluarga Jiang, hanyalah takut setelah saya kuasai keluarga Jiang, merebut kembali semua milik kakek. Tapi kau terlalu meremehkan saya. Keluarga Jiang ini, saya tak peduli. Kau kira keluarga Gu bisa apa pada saya? Chen Wenhong, jangan terlalu percaya diri. Kau dan keluarga Jiang bekerja sama, hanya setara dengan separuh bisnis keluarga Qian saya. Lin Tingwan, saya sarankan kau segera pergi. Saya masih bisa beri kau jalan hidup.
Dulu, kalau bukan kau curi lencana kakek dan kuasai sebagian besar industrinya, semua yang kau miliki sekarang adalah hasil curian. Dulu, sebenarnya ada separuh kontribusi saya. Mengapa kakekmu yang dapat kemuliaan? Ini seharusnya milikku. Kau tak pergi, ya? Baik. Jangan salahkan saya hari ini menghabisi keluarga Gu. Asalkan kalian usir Lin Tingwan dan tunduk pada saya masih bisa biarkan kalian hidup. Mimpi. Kalian, Kak Lin, jangan takut. Saya bisa bertarung. Saya juga jago bertarung. tenang, kita orang beradab, tak perlu berkelahi. Lin Tingwan, kau sudah tak punya kesempatan. Kesempatan? Kesempatan biasanya saya yang beri pada kalian. Apa? Kerjasama dibatalkan? Mengapa? Halo. Lin Tingwan, kamu yang mengatur ini. Memang siapa lagi? Kalau tidak, kontrak miliaran ini bagaimana bisa jatuh ke tangan keluarga Jiang? Masa iya putri kesayanganmu? Masa iya kamu? Kamu adalah putriku. Proyek ini harus jadi milik keluarga Jiang. Bagaimana aku bisa membesarkan anak tak tahu balas budi sepertimu? Bahkan bersekongkol dengan orang luar untuk menindas orang tuamu sendiri. Saat kalian terus memfitnahku dulu, kenapa tak bilang aku anak kalian? Kamu, Ayah angkat, Lin Tingwan, mana mungkin benar-benar pewaris grup Huan Rui. Saat grup Huan Rui mengakuisisi saham Citigroup beberapa waktu lalu, aku pernah lihat pewarisnya. Bukan kamu. Karena dia hanya asistenku. Jangan buru-buru. Pertunjukan baru saja dimulai. Mulai sekarang, aku putus hubungan dengan keluarga Jiang. Kami kan orang tua kandungmu. Lalu bagaimana? Hartamu harus dibagi dua untuk kami. Tak tahu malu, tak terkalahkan. Hanya grup Huan Rui saja. Aku ini Jenderal Ding Guo. Pencuri kecil berani pakai nama jenderal? Paman Zhang, kamu tidak... Paman Zhang yang datang mencariku. Aku harap bisa membantumu. Terima kasih. Lama tidak berjumpa. Kamu ternyata belum mati. Ya, mungkin ini kehendak Tuhan. Ingin aku menyaksikan hari ini, saat kau menghancurkan dirimu sendiri. Kapan kau tahu itu aku? Berusaha mati-matian, ingin membunuhku dan Lin Tingwan. Kalau bukan kau, siapa lagi? Dulu, kakak laki-laki Linku memperlakukanmu seperti saudara sendiri, tapi kau mencuri identitasnya. Merampas hartanya. Sekarang mau membunuh cucunya. Mencuri? Lencana ini juga ada separuh usahaku. Tapi kenapa dia yang jadi jenderal? Apalagi kemampuanmu? Lepaskan saja semuanya. Diam. Grup Huan Rui telah mengakuisisi 70% saham keluarga Qian. Sekarang secara resmi menggabungkan keluarga Qian berdasarkan penyelidikan Duta Besar Lin Tingwan. Kau dari keluarga Qian mencuri lencana jenderal penjaga negara, bawa dia pergi. tidak mungkin. Bagaimana mungkin kalian mengakuisisi grup Qian? Aku kasih kau satu kesempatan. Karena menghormati kakek, kau sendiri tidak menghargainya. Bawa dia pergi. Lin Tingwan, kau sudah bekerja keras. Lin Tingwan kakek ternyata adalah jenderal penjaga negara yang hidup menyendiri. Jenderal penjaga negara. Maksudnya dia sangat kaya raya? Jenderal Lin yang terkenal luas itu? Benar. Setelah dewasa, Lin Tingwan mewarisi 70% saham keluarga Lin. Kalau tidak, proyek besar grup Huan Rui kok bisa jatuh ke tangan keluarga Jiang kecil. Kenapa nasibnya seberuntung ini bisa diadopsi Jenderal Lin? Ini warisan kakekmu.
Wan. Ini semua salah paham. Kami cuma ditipu orang jahat. Betul. Kami orang tuamu kandung. Darah lebih kental daripada air. Hubungan ini tak bisa putus begitu saja. Kakak, jangan salahkan orang tua. Salahkan aku saja. Tebalnya muka keluarga Jiang benar-benar membuatku takjub. Kamu, keluarga Jiang selama ini juga selalu mencari anak kami. Ikatan darah kami tulus. Kupikir uanglah anak kandung kalian. Kak Lin, ikut kami ke keluarga Gu. Kita tak butuh mereka. Kakek selalu ingin aku temukan keluarga. Tapi kalian terus menghina dia. Kalau bukan karena Jenderal Lin Dingguo, mana mungkin ada hari-hari kalian bersikap sombong? Kita semua satu keluarga. Sebelumnya cuma salah paham. Kakekmu juga pasti tak keberatan. Tapi aku keberatan keluarga yang tak bisa bedakan benar salah. Lebih baik aku tak mengakui. Wan, pasti kakekmu juga ingin lihat kamu kembali ke ayah kandungmu. Kenapa harus sia-siakan harapan beliau? Iya, Kak. Keluarga mana ada dendam semalam. Apapun yang kau lakukan, aku dukung. Kakak Lin dan mereka memperlakukanmu buruk. Jangan ikut mereka. Pintu keluarga Gu selalu terbuka untukmu. Anakku, pulanglah ke keluarga Jiang. Ayo pulang. Pulang kemana? Bodoh, tentu ke rumah kita. Sebelum pulang, aku ajak ke suatu tempat dulu. Oke. Sudah siap? Ini, Nona Lin, sudah pilih calon suamimu? Boleh aku menyela antrian? sulit sekali memilih kelembutan dan perhatian Qingyan, keceriaan Xinghuai. Gu Linyuan, kamu ngapain? Kita belum resmi bersama. Kalau kau tak setuju, akan kucium terus sampai kau setuju. Kalau begitu, aku tak setuju. Jangan goda aku. Aku dari kecil tak punya orang tua, tapi aku punya kamu. Senang sekali. Gu Linyuan, aku suka kamu. Aku cinta kamu. Selamat malam, tidur nyenyak. Selamat malam. Kalian membuatku kehilangan Lin Tingwan. Gunung emas ini mau menghancurkan keluarga Jiang. Besok ikut aku ke keluarga Gu. Minta maaf pada anak durhaka itu. Ayah, ibu hanya terbawa emosi oleh kakak. Kalian berdua bodoh. Kalau Lin Tingwan tidak bisa dibujuk kembali, kulit kalian akan kukupas. Makanlah pelan-pelan, biar mereka menunggu. Siapa? Ada apa? Aduh, tadi aku dengar suara anjing. Kukira anjing beneran. Maaf ya, maaf. Hei, siapa yang kau bilang anjing? Makanlah. Lin Tingwan, apa maksudmu ini? Oh, ternyata kalian. Kukira anjing liar dari pinggir jalan. Bikin kaget. Kau jadi ketakutan. Kalau begitu kusir mereka keluar. Lin Yuan, kami datang menjemput Wan pulang. Lihat, dia perempuan, tinggal bersama kalian. Ini tidak enak didengar orang. Aku tinggal dengan tunanganku. Ada masalah apa? Hari ini siapa berani komentar lagi? Kakak, aku salah. Bahkan kalau kakak pukul aku sampai mati, aku tak akan mengeluh. Jangan pura-pura manis lagi. Ku mual karenanya. Lin Tingwan,
Kau tetap tak mau pulang dengan kami. Sebaiknya Bapak kembali saja ke kekasihku. Masih mampu kuhidupi. Keluarga Gu sekarang Usir mereka. Dasar kau. Jangan kau sesali nanti. Tak akan kusesali selamanya. Bahkan kuberikan hadiah spesial. Linting Wan, kau tunggu saja. Tak becus, cuma bikin masalah di dasar sampah. Lebih baik pelihara anjing. Pukul aku saja, ayah. Ini salahku. Sudah kubesarkan bertahun-tahun, kalah sama gadis desa. Masih berani mengeluh. Pergi semua. Ma, ini salahku. Kalau kau mampu menggoda ketiga pria keluarga Gu, mereka berdua, Linting Wan takkan bisa somong. Kau memang tak berguna, Bu. Cukup, jangan nangis bikin kesal. Mendingan belajar dari Linting Wan. Cara merayu pria. Linting Wan, mati saja kau. Batalkan semua kerja sama dengan Jiang. Boykot total industri mereka. Apa? Keluarga Jiang bangkrut? Debitur sudah sampai di rumahmu. Ayah, buru-buru mau kemana? Aku dinas luar. Kenapa tidak minta bantuanku mengemas? Tidak usah. Aku pergi dulu. Lupa apa lagi ini? Kalian siapa? Minggir. Kalian mau apa? Satpam. Salahkan suamimu sendiri. Kalau bukan karena proyeknya bermasalah, lalu mengusir kami, apa kami akan sampai seperti ini? Ini hanya peringatan. Kalau tidak bayar utang lagi, lain kali tidak akan sesederhana ini. Ayo pergi. Kusentuh kau itu sudah memberi muka. Anak si tukang ngemplang utang. Kalau tidak bayar lagi, kau akan kusuruh melayani kami. Anakku, kau tidak apa-apa? Halo? Jiang Jianming? Ada sekelompok orang datang ke rumah. Kalau kau tidak melunasi utang lagi, mereka akan menyuruh putrimu tidur dengan mereka. Jangan ganggu aku. Kalau mereka mau, penuhi saja keinginan mereka. Dia kan putri kita. Cuma anak angkat saja. Sudah kupelihara dengan baik bertahun-tahun. Bukankah seharusnya dia membalas budiku? Dasar binatang. Pasti Linting Wan. Pasti dia. Aku akan membuatnya membayar. Kau mau apa? Bukannya kau anggap aku tidak berguna? Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu siapa yang akan menang akhirnya. Baiklah. Jiang Shuiyao mengajakku bertemu. Bilang mau cerita soal penculikan dulu? Kamu percaya dia? Tentu tidak. Aku mau lihat apa niatnya. Ajak aku dong. Tuan Gu manja sekali ya. Aku bisa lebih manja lagi. Kamu suruh aku ke sini buat apa? Linting Wan, kamu sudah sangat kaya. Kenapa masih merebut orang tuaku? Kalau kamu memanggilku ke sini hanya untuk bicara omong kosong, tidak perlu. Dulu, ibu kandungku adalah pembantu keluarga Jiang. Demi kemewahanku, dia diam-diam menculikmu, lalu menempatkanku di keluarga Jiang. Apa keluarga Jiang tahu ini? Tentu tidak.
Kalau tidak, aku takkan seperti sekarang. Coba tebak. Kenapa hari ini aku memberitahumu? Tentu saja untuk menghilangkanmu dari dunia ini. Kamu pakai apa? Tebak. Jiang Shuiyao, apa yang kau lakukan? Sekarang baru takut? Apa untungnya menyanderaku bagimu? Keluargaku akan tahu ini perbuatanmu. Dasar kamu. Kalau bukan karena kamu, aku sudah menikah dengan Gu Linyuan. Bagaimana kalau sekarang ku rusak wajahmu ini? Bagaimana kau merayunya? Siapa di sana? Shuiyao, bagaimana bisa kau lakukan hal ini? Dengar kata ibu, cepat taruh pisaunya. Kalau bukan karena kau yang tak berguna ini, dan suamimu yang tak berguna itu, apa aku sampai segitunya? Shuiyao, kenapa kau bisa berubah begini? Aku berubah jadi apa? Bukankah semua ini kau yang ajari? Lagi pula, hak apa kau mengaturku? Aku bukan anak kandungmu. Anak kandungmu ada di sini. Aku benar-benar buta mengadopsi serigala putih mata sepertimu. Dibilang bodoh, kau memang bodoh. Kau kira aku ini yatim piatu, ibuku sendiri yang jual anakmu. Lalu menukarku ke keluarga Jiang jadi anak perempuan, jadi nona besar. Bodoh, kau malah ikut menghina anak kandungmu sendiri. Aku bunuh kau. Hati-hati! Tenang, aku akan segera antar kalian sekeluarga ke neraka. Anak durhaka, apa yang kau lakukan? Kenapa? Apa tadi kau tidak dengar kataku? Shuiyao, lepaskan ayah. Apapun yang kau mau bisa. Keluarga Jiang hanya punya satu anak perempuan, itu kau. Pantaskah kau disebut ayah? Saat perusahaan bangkrut, kau tinggalkan istri dan anak, kabur sendiri, membuatku dihina oleh mereka. Mereka sudah membesarkanmu bertahun-tahun, kau malah berani melukai mereka? Lalu bagaimana? Aku sampai di titik ini sekarang, bukankah gara-gara mereka? Aku ingin kalian semua mati. Semua salahmu. Kalau bukan karena kau ingin kembali, semua ini takkan mungkin terjadi. Kenapa kau tak mati di luar? Sampai hari ini, aku masih terkejut oleh kelakuan tak tahu malumu. Seharusnya kau kulemaskan sejak lahir. Seharusnya kau kubunuh saat kau lahir. Sekarang ku beri kau pilihan. Kalian bertiga, hanya satu orang yang bisa keluar hidup-hidup dari sini. Pilihlah. Jika kau mau berbalik, aku... Nyawamu kuberikan. Kini saatnya kau balas budi. Kini saatnya kau balas budi. Dasar bangsat, dia anak kandung kita. Dasar bangsat kau. Wah, sandiwara kasih ibu anak yang mengharukan. Kalau tahu akan begini, mengapa dulu berbuat begitu? Kau berani merusak rencanaku. Karena kau buru-buru ingin mati. Akan kuantarkan kau duluan. Hentikan. Seharusnya aku tak dengar katamu terjun ke dalam permainan. Tak mau kehilangan anak, tak dapat serigala. Jika aku tak masuk permainan, bagaimana bisa melihat pemandangan spektakuler ini? Kakak Lin, kau terlalu berani. Terlalu berbahaya. Apa bagusnya Lin Tingwan? Kenapa kalian semua membelanya?
Gu Linyuan, aku yang tumbuh besar bersamamu, bukan dia. Lalu apa? Kau bukan dia. Lin Yuan, aku ayah kandung Lin Tingwan. Lepaskan aku. Akan kuberikan putriku padamu, tak perlu mas kawin sepeser pun. Dasar bangsa tua. Sekarang kau tahu rasa menyesal? Ingat bagaimana kau memperlakukan Nona Lin dulu? Kak, kau bawa Nona Lin pergi dulu. Tenang, kami yang urus. Kau penyebabku kehilangan segalanya. Berkali-kali mengancamku. Kubunuh kau. Lonte tua. Dan kau si manis. Anjing saling menggigit. Sepertinya kita tak perlu turun tangan. Lonte tua. Kau. Ah! Lin Tingwan, sudah putuskan pilih siapa? Wan. Kak Lin, mulai sekarang aku yang jaga kau. Semoga kau bahagia. Hanya anak kecil yang memilih. Aku mau ketiganya. Asik ya lihatku cemburu. Lumayan seru. Kakek, aku temani kakek istirahat yuk. Aku punya yang lebih seru. Seru apaan? Jadi kau pilih siapa? Tentu saja kamu, Tuan Guku. Kau mau? Cepat jalani prosesnya, aku buru-buru. Langkah selanjutnya apa? Masuk kamar pengantin. Kakak mau kemana? Adik kedua, luangkan waktu ajari dia pahami sifat manusia.